Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi malam hari ini kita bertemu walaupun secara daring, yaitu kita akan bersama-sama untuk melaksanakan PA rutin hari Rabu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu berharap dan berjaga dengan setia. Tema ini merupakan lanjutan dari tema ibadah minggu kemarin. Kita sudah mendengarkan khotbah tentang tema ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih membahas lagi, supaya kita semua boleh semakin dikuatkan tentang berjaga-jaga dengan setia ini. Untuk itu, mari kita awali PA malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati hidup kami. Bahkan Tuhan senantiasa melingkupi kami, senantiasa mencukupi kami, dan khususnya sampai malam hari ini Engkau juga memberi kesempatan bagi kami untuk merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi pemberitaan firman hari ini. Terlebih Tuhan memampukan kami untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berikanlah kami kerendah hatian untuk mau mendengarkan sabda-Mu yang senantiasa menghibur kami, namun juga menegur kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi temanya hari ini adalah berharap dan berjaga dengan setia. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai orang Kristen itu adalah hidup sebagai orang yang disebut wong bejo. Mengapa demikian? Karena hidup sebagai orang Kristen itu berarti hidup sebagai orang yang pasti diberikan harapan keselamatan. Atau lebih mudahnya gini, karena orang Kristen itu hidup di dalam pengharapan yang pasti. Spesifiknya secara khususnya adalah harapan keselamatan, yaitu melalui Kristus sendiri. Jadi kalau kita Paskah kemarin atau setiap kita merayakan Paskah, kita tahu bahwa Yesus harus menderita, lalu kemudian harus disalibkan, mati, kemudian bangkit dan seterusnya. Itu semua dilakukan untuk menjadi penebus bagi hidup kita semua. Dan itu berarti memberikan harapan keselamatan bagi seluruh manusia. Lah apalagi kalau kita hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Maka orang Kristen disebut sebagai wong bejo, karena kita tidak akan mungkin mendapatkan keselamatan dari upaya kita sendiri. Keselamatan hanyalah semata-mata pemberian dari Tuhan. Tetapi ada kalimat bahwa sak bejo-bejane wong Kristen, lebih bejo lagi orang yang hidup dalam sikap selalu eling lan waspada. Lah ini unik ini. Sak bejo-bejane wong Kristen akan lebih bejo lagi orang yang hidup dalam sikap eling lan waspada. Kenapa begitu? Eling itu berarti kita mengingat sesuatu yang sudah pernah kita tahu, sudah pernah kita dengar, walaupun mungkin belum pernah kita alami. Tetapi yang jelas eling itu ya berarti kita mengingat sesuatu yang pernah kita ketahui, yang pernah kita dengar. Tidak mungkin kalau kita ngiling-ngiling sesuatu yang belum pernah kita tahu, itu enggak mungkin. Pasti mengingat sesuatu yang pernah kita ketahui. Lalu kemudian waspada atau waspada itu berarti kita melakukan sesuatu, satu tindakan tertentu sebagai wujud siap-siap, jaga-jaga dan seterusnya. Lah ibu bapak dan saudara dikasih Tuhan, ketika eling lan waspada berkaitan tadi dengan harapan keselamatan. Tentang eling, apa yang harus dieling adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup manusia yang kita semua tahu, yaitu kematian. Semua orang pasti akan mati pada waktunya.
Kita tidak tahu kapan, tetapi itu pasti terjadi. Makanya baiknya bagi kita adalah senantiasa dieling-eling terus. Eling yen kita itu juga kelak akan meninggal. Kapan waktunya kita nggak tahu. Lah karena kita nggak tahu, maka juga dilanjutkan dengan waspada. Nah itulah kenapa disebut juga bejo, karena ketika tiba waktunya Tuhan memanggil, nah kita dalam posisi yang eling, tapi juga waspada, sudah bersiap-siap, sudah berjaga-jaga. Nah ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi wong Kristen itu adalah wong bejo, dan katanya lebih bejo lagi wong sing eling lan waspada, maka betapa tambah bejonya kalau kita itu hidup sebagai wong Kristen sing eling lan waspada. Sangat tambah bejo lagi itu. Kita melimpah akan kabegjan. Dan kalau kita sadari bersama, sebetulnya itulah panggilan hidup kita. Panggilan hidup bagi umat Tuhan, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen, bukanlah sekedar aku menjabat sebagai wong Kristen saja, tetapi jadilah orang Kristen yang selalu eling lan waspada. Dalam seluruh hidupnya, itulah panggilan kita. Karena sedemikian juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam salah satu bacaan, yaitu bacaan yang sudah kita baca minggu kemarin dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Sepertinya cukup panjang kalau harus dibaca semuanya. Saya hanya akan mengambil atau membacakan ayat ke-13-nya yang berbunyi demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ayat ini merupakan ayat kesimpulan dari perikop tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini. Bahwa dari situ Tuhan Yesus hendak menekankan seluruh umatnya untuk senantiasa hidup dalam jaga-jaga, bersiap-siap. Kenapa? Karena tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan menjemput, kapan kematian akan datang menimpa kita. Nah, sekarang mari kita coba pelajari bersama dari bacaan ini, dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita akan coba melihat. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya perikop ini merupakan bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Maka kita bisa melihat bahwa ini tentang sesuatu yang belum terjadi, tetapi hal ini penting dan pasti terjadi. Nah oleh karena itu sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan ini. Ini harus diketahui oleh orang-orang. Dan tentunya tidak hanya oleh orang-orang yang hidup pada zaman penulisan Alkitab saja, tetapi juga bagi kita. Kenapa? Karena toh kita juga akan mengalami yang namanya akhir zaman. Akhir zaman bagi hidup kita, di mana di dunia semua manusia pasti ada batasan umurnya. Suatu saat nanti akan kembali kepada Tuhan. Nah itulah makanya pesan ini juga tidak cukup hanya bagi mereka zaman dulu, tetapi juga bagi kita juga saat ini. Tentang sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Dan ini penting. Nah kalau kita perhatikan teks ini, bacaan ini adalah perumpamaan. Jadi ini tidak sesungguhnya terjadi. Ini hanyalah perumpamaan untuk menjelaskan mengenai hal kerajaan surga. Berulang kali kita membaca Alkitab tentang hal kerajaan surga, ya tentunya kita sudah memahami bahwa kalau bicara soal kerajaan surga itu pasti bicara tentang relasi antara manusia atau orang-orang percaya kepada Tuhan. Demikian pula bacaan ini yang diumpamakan dalam kisah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, itu adalah untuk menjelaskan tentang relasi
antara orang-orang percaya atau secara komunalnya adalah tentang gereja, tentang keberadaan gereja, relasinya dengan Tuhan. Kalau dalam teks ini kisahnya saya yakin ibu bapak dan saudara juga sudah memahami alur ceritanya bagaimana. Yang jelas gadis-gadis di sini menganalogikan tentang kita manusia, tentang gereja. Gadis-gadis itu menganalogikan tentang gereja. Dan kemudian pelita serta minyak yang dibawa oleh gadis-gadis ini adalah tentang analogi, tentang tindakan kesiapan dalam menyambut sang mempelai. Tindakan kesiapan untuk menyambut Kristus. Dan kemudian ini mempelai laki-laki menganalogikan Kristus itu sendiri. Jadi sangat cetok relasi, berbicara mengenai relasi antara gereja dengan Tuhan. Lalu dalam teks ini analoginya gadis-gadis itu menganalogikan gereja, pelita dan minyak menganalogikan sikap-sikapnya gereja untuk menyambut kedatangan sang mempelai, dan mempelai itu adalah analogi tentang Kristus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dalam bacaan ini dikatakan bahwa 5 gadis ketika akan menyongsong, akan menyambut sang mempelai, ada 5 gadis yang mereka hanya membawa pelitanya. Lalu kemudian ada 5 gadis lagi yang membawa pelita dan serep minyak di dalam buli-buli mereka. Lalu kemudian ketika mereka sudah berkumpul, ternyata sang mempelai itu tidak datang-datang. Dan dikatakan bahwa karena tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Hal ini menjelaskan tentang rencana Tuhan itu bukanlah rencana manusia. Rencana Tuhan itu selalu misteri. Manusia hampir pasti tidak bisa secara betul, secara yakin betul, secara pasti persis gitu, tidak mungkin. Jadi rencana Tuhan bukan rencana manusia, sehingga perlulah bagi manusia untuk senantiasa bertekun di dalam bersiap-siap atau berjaga-jaga. Berjaga-jaga tidak hanya dilakukan untuk sekali 2 kali, tetapi tekun terus-menerus dilakukan. Kenapa? Karena rencana Tuhan, rencana kedatangan Tuhan tidak sama dengan apa yang dipikirkan manusia. Sebagai contoh, ada orang sakit yang dirawat di rumah sakit, lalu kemudian divonis oleh dokternya, wah ini paling tinggal 3 hari lagi Pak, ini tinggal 2 hari lagi dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak untuk demikian, ya tidak meninggal juga. Namun sebaliknya ada juga yang merasa bahwa wah hidupku masih panjang dan seterusnya. Tapi ternyata kalau Tuhan menghendaki untuk cukup ya cukup, meninggal ya meninggal. Rencana Tuhan bukanlah rencana manusia, maka perlu untuk terus berjaga-jaga. Di sisi lain juga jangan merasa sudah cukup persiapannya. Tadi dikatakan kalau kita perhatikan lagi dalam bacaan, ketika 5 gadis yang membawa pelita tetapi tidak membawa minyak serep, lalu kemudian ada gadis-gadis yang membawa minyak serep, atau apa ya namanya, kok minyak serep ya, tambahan lah yang bisa untuk jaga-jaga gitu. Jangan merasa bahwa wah ini kan nanti mempelai itu langsung datang sehingga ini segini ya wis cukup. Ini yang terjadi dan yang dialami oleh gadis-gadis yang dianggap bodoh dalam teks ini. Mereka berpikir bahwa ya kita akan menyongsong, kita memang akan menyambut, pasti nanti begitu sampai sana terus si mempelai datang ya kita cukup gitu. Bukan seperti itu. Karena sekali lagi rencana Tuhan bukan rencana kita. Sehingga perlu untuk bagi kita itu jangan merasa sudah cukup persiapannya. Contohnya juga, contoh dalam kehidupan nyata.
wah aku kan ibadah minggu sudah, berarti nggak perlu PA. Ya bukan begitu. Ya kalau ternyata masih lama, masih ada kesempatan sampai hari Minggu lagi. Lah kalau ternyata tidak, akan repot gitu. Kita sendiri nantinya malah justru akan menyesal. Itu saja iya kalau masih ada waktu untuk menyesal. Lah kalau nggak ada, kocar kacir saudara. Maka ini penting juga bagi kita. Jangan merasa, wah aku sudah cukup kok persiapannya. Wong aku hari Minggu sudah ke gereja. Berarti sekarang nggak usah PA lah begitu. Tidak bisa seperti itu. Perlu untuk terus tekun sampai pada akhirnya Tuhan menghendaki wis cukup, sudah selesai, waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya, di dalam berjaga-jaga tidak bisa nunut orang lain. Ini menarik saudara. Kalau tadi kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini kan gadis-gadis yang 5 yang tidak bawa serep minyak ini kan minta sama yang bawa serep. Lalu kemudian dijawab oleh yang membawa ini tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ini menarik. Dalam hal ini gadis-gadis yang bijaksana ini bukan berarti mengajari untuk egois. Tetapi maksudnya adalah memang ada hal-hal khusus yang tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Contohnya adalah keselamatan. Keselamatan kita tidak bisa memberi kepada orang lain karena yang bisa memberi hanya Tuhan. Wong kita sendiri saja tidak bisa mendapatkan keselamatan dengan usaha sendiri, apalagi orang lain, bagi orang lain. Keselamatan hanya dari Tuhan. Iman hanya kita sendiri, tidak bisa wakil orang lain. Wah ibadah aku nunut yo ibadahe, kamu ibadah tinggu kamu dan aku. Atau gampangannya ginilah, mau makan, tulung makananku didongake ya. Tidak bisa seperti itu. Persiapan harus dilakukan oleh diri sendiri, tidak bisa nunut orang lain. Dan juga sekali lagi bukan berarti ini menunjukkan tentang keegoisan, tetapi menunjukkan tentang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita itu memberi ke orang lain. Yang bisa kita berikan adalah semacam dalam tanda kutip solusi. Kalau dalam bacaan ini dikatakan lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Artinya diberitahu kalau itu loh, keselamatan itu ya memang adanya hanya dari Tuhan. Maka yo silakan untuk sejak sekarang kamulah yang harus berjaga-jaga, kamu harus bersiap-siap. Responlah harapan keselamatan dari Tuhan itu. Responlah anugerah keselamatan dari Tuhan itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah itu, mewartakan keselamatan, bukan memberi keselamatan. Jadi ini menarik dan juga penting bagi kita untuk senantiasa kita ingat. Bukan Tuhan mengizinkan kita egois, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang memang hanya Tuhan yang bisa memberi. Kita tidak bisa memberi. Kita cukup bisa dalam tanda kutip mewartakan, memberikan solusinya atau arahan, panduan dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, lalu sekarang apa aplikasinya dari penjabaran ini tadi? Aplikasi yang perlu dilakukan oleh orang Kristen sebagai bentuk berjaga-jaga. Yang pertama adalah mari kita perbarui mindset kita mengenai kematian orang Kristen. Kalau teks ini kedatangan mempelai atau kedatangan Tuhan itu diibaratkan, dianalogikan kedatangan mempelai, maka kita bisa membayangkan bagaimana gadis-gadis itu menantikan sang mempelai. Kalau zaman pemuda misalnya punya pacar, janjian mau ketemuan di mana? Yuk ketemuan di mana? Di Hasanuddin di gereja misalnya gitu. Wah, dandane rapi, parfume kandel, datengnya cepet-cepet,
Untuk apa? Ya untuk menyambut kedatangan sang pacar tadi. Lah apalagi ini sang mempelai yang sudah jelas-jelas wah orang yang sangat dicintainya. Tentu perlu ada apa ya? Justru perasaan yang dibawa itu perasaan yang sukacita, perasaan yang wah sangat apa ya? Sangat bahagia, senang sekali mau ketemu. Kalau demikian, maka semestinya gereja ataupun kita orang-orang percaya di dalam menantikan kedatangan Tuhan, seharusnya kita pun juga menanti dengan sukacita. Tetapi mungkin ini masih perlu untuk kita renungkan. Bagaimana ya kematian kok dinanti dengan sukacita? Tapi realitanya memang begitulah yang harus dilakukan. Karena kematian bagi orang Kristen itu adalah kepulangan kita kepada Tuhan sang pemilik hidup kita. Maka harusnya dengan sukacita. Lah gimana? Sudah siap? Ya tentu masih bertanya-tanya dalam hati. Tetapi paling tidak mindset kita supaya kita tidak lagi takut menghadapi kematian adalah kita mengingat bahwa kematian itu adalah titik di mana ketika kita sudah menantikan Tuhan dan di saat itu Tuhan datang, sang mempelai itu datang. Lah, maka yang berikutnya adalah kita mengingat lagi tadi eling bahwa keselamatan itu tidak bisa nunut orang lain. Lah kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya berjaga-jaga. Kita menantikan dengan sukacita, tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Lah oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga sendiri, tidak berjaga-jaga nunut orang lain. Masa ada tamu terus suruh orang lain yang mempersiapkan di rumah kita, kan ya tidak bisa begitu. Kitalah yang harusnya berjaga-jaga, bersiap-siap. Lah kapan harus kita lakukan persiapan itu, jaga-jaga itu? Karena tidak tahu akan waktu dan saatnya, maka berjaga-jaga dilakukan dengan tekun dan setia sejak sekarang sampai pada akhirnya tiba waktunya Tuhan datang, sang mempelai itu datang menjemput kita. Nah, itulah Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan tentang tema hari ini. Dan sebagai kesimpulannya adalah tetaplah berjaga-jaga dengan setia di dalam pengharapan yang sudah Tuhan berikan. Ingat, pengharapan keselamatan itu pasti. Mengingat sedikit, saya balik sedikit dalam teks ini. Di ayat ke-8 dikatakan, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Artinya sebetulnya 5 gadis yang dianggap bodoh ini, mereka pun sudah ada minyaknya di dalam pelita. Jadi walaupun tidak bawa serep tapi sudah ada pelita, sudah ada minyaknya. Artinya harapan itu diberikan kepada semuanya, kepada semua orang. Tinggal bagaimana kita. Jadi kita semua sudah hidup di dalam pengharapan keselamatan yang pasti diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lah sebagai wujud memelihara pengharapan itu, merespon pengharapan itu, wujudkanlah sikap-sikap hidup yang berjaga-jaga dengan setia. Agar kelak ketika tiba waktunya Tuhan atau sang mempelai itu datang, ya kita kedapatan sebagai wong Kristen yang bejo banget. Sebagai wong yang bejo banget karena kita hidup sebagai orang Kristen yang eling lan waspada. Kita ingat kalau kelak kita juga akan mati. Tetapi kalau kita juga mengingat bahwa ada harapan keselamatan yang pasti dari Kristus, kita akan menghadapinya dengan sukacita, menantinya dengan sukacita. Lebih lagi tidak cukup diingat, tapi juga dengan satu kewaspadaan, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, membiarkan pelita kita tetap nyala, bertekun di dalam disiplin-disiplin rohani. Berdoa, ngegilut sabdanipun Gusti, bertindak yang baik mulai dari motivasinya baik,
tindakannya baik dan seterusnya. Saling peduli satu sama lain. Nah, itulah yang perlu kita lakukan sebagai wujud berjaga-jaga. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang Kristen yang selalu eling lan waspada. Karena disitulah kita hidup sebagai orang yang bejo banget. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akhiri PA malam hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami kembali menghadap Engkau dalam doa, mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Terlebih pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kami melalui sabda-Mu, bahwasanya pada saatnya nanti kami akan Engkau panggil untuk pulang ke rumah-Mu. Mampukanlah kami untuk memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat, bahwa kedatangan Tuhan menjemput kami adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi hidup kami. Oleh karena itu ajarkanlah kami untuk menyongsongnya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Namun oleh karena kami manusia yang tidak tahu akan waktu dan saatnya, mohon pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini untuk senantiasa berjaga-jaga, bertekun dalam disiplin rohani, dalam kehidupan yang baik yang berkenan kepada Tuhan, dengan setia sejak saat ini hingga akhirnya Tuhan memanggil kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk mewujudkan semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu, juga Engkau telah memberkati kami dalam PA ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, PA malam hari ini telah selesai. Sampai jumpa di PA-PA berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.